Dari topik pilihan kita beralih ke informasi emiten pilihan pemirsa dan kali ini masih berkaitan dengan kinerja kuartal ketiga di 2023 dan tampaknya masih menjadi salah satu fokus bagi investor pasar modal Indonesia. Di mana kinerja PT Merdeka Copper Gold Tbk atau MDKA tertekan di sepanjang periode Januari hingga September 2023. Perseroan berbalik mencatatkan rugi bersih senilai 23,77 juta dolar Amerika di kuartal ketiga 2023 meskipun pendapatan mengalami kenaikan. Berdasarkan rilis laporan keuangan PT Merdeka Copper Gold Tbk atau MDKA, perseroan mencetak rugi bersih senilai 23,77 juta dolar Amerika per kuartal 3 2023. Realisasi ini berbanding terbalik dari capaian periode yang sama tahun lalu, di mana MDKA membukukan laba bersih hingga 69,19 juta dolar Amerika. Di tengah tergerusnya bottom line, MDKA membukukan pendapatan senilai 1,17 miliar dolar Amerika per kuartal 3 2023. Realisasi ini melonjak 86,92% dari pendapatan di periode yang sama tahun lalu yang hanya di 626,01 juta dolar Amerika. Secara rinci, pendapatan MDKA didominasi oleh penjualan emas, perak, katoda tembaga, ferronikel dan nikel matte kepada pelanggan ekspor pihak ketiga mencapai 725,74 juta dolar Amerika. Namun kenaikan pendapatan ini diikuti dengan kenaikan sejumlah beban. Beban pokok pendapatan naik 118,2% menjadi 1,05 miliar dolar Amerika dari sebelumnya 481,91 juta dolar Amerika. Bahkan beban keuangan MDKA melonjak 156,38% menjadi 59,77 juta dolar Amerika. Kenaikan beban keuangan akibat naiknya bunga obligasi sebesar 63,38 juta dolar Amerika dari sebelumnya di 28,51 juta dolar Amerika. Sementara itu, liabilitas MDKA tercatat di 2,07 miliar dolar, naik dibandingkan periode akhir tahun lalu sebesar 1,8 miliar dolar Amerika. Kemudian, ekuitas tercatat di 2,61 miliar dolar Amerika, naik dibandingkan periode Desember tahun lalu yang di angka 2,02 miliar dolar Amerika. Adapun total aset tercatat sebesar 4,69 miliar dolar Amerika. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, rilis kinerja yang kurang baik ini tampaknya direspon negatif oleh para pelaku pasar di mana di sepanjang perdagangan hari ini MDKA mengalami koreksi yang cukup dalam. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham MDKA di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di level 2410, di mana di pembukaan saham MDKA sempat bergerak di zona hijau, mengalami penguatan jika dibandingkan dengan posisi penutupan hari sebelumnya di Rp2.400 per saham. Pada pukul 9:10 ini sempat menyentuh di 2.420, namun posisi ini tidak berlangsung lama. Saham MDKA lebih cenderung tertekan di 10.35, turun ke 2.360. Pada penutupan sesi pertama siang tadi bergerak di level 1.240, sementara di pembukaan sesi kedua kembali tertekan di 2.230. Sementara posisi saat ini tekanan semakin dalam untuk MDKA, melemah di 12,50% dan sudah berada di level 2.100-an. Dari data RTI yang saya pegang ini, secara year to date MDKA hari ini menyentuh ke level terendahnya dan begitu juga dengan posisi terendah dalam 1 tahun terakhir. Langsung saja kita ke grafis selanjutnya, pemirsa, bagaimana pergerakan saham MDKA di beberapa bulan terakhir. Dapat Anda saksikan juga grafis di layar televisi Anda di perdagangan Juni, tepatnya di 5 Juni, MDKA masih bergerak di atas level 3.000-an, 3.030, bahkan di Juli ini sempat menyentuh ke level tertingginya dalam 6 bulan terakhir di 3.510. Namun Agustus, September lebih cenderung tertekan. Range pergerakan antara September dan Oktober ini pelemahannya sudah cukup dalam terjadi, pemirsa. Di 6 Oktober di 2.410, perdagangan hari ini pembukaan sesi kedua di 2.230, sementara beberapa menit jelang penutupan sudah berada di harga 2.100 dan ini merupakan level terendah dalam 1 tahun terakhir. Sebelumnya MDKA sempat menyentuh harga terendahnya di 1.595, tepatnya di perdagangan Desember di 2020. Nah, bagaimana dari sisi valuasi
kondisi apakah masih menarik atau tidak. Kita beralih ke grafis selanjutnya, dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa. Dengan beberapa indikator yang ada, posisi price earning ratio-nya sudah minus di 110,64 kali, PSR-nya di 2,24 kali, sementara PBV-nya di 3,76 kali, DCFR di 77,51 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda karena setelah ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, terutama di tengah tekanan dalam indeks harga saham gabungan. Kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.